Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wan nifasi. Bab tentang haid dan nifas. Al haidu huwa damul khariju min kubulil mar'ati fi sihatiha bila sababin. Yang namanya haid itu adalah darah yang keluar daripada alat kemaluan wanita visi hatiha di dalam waktu sehatnya bila sababin tanpa ada sebab. Jadi darah yang biasa keluar dari kemaluan wanita perempuan. Wan nifasu, dan yang namanya nifas huwa damul khariju minha, yaitu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ba'da tamami wiladatiha, setelah selesai melahirkan, setelah melahirkan. Wa angkolu sinil haidi tis'u sinina takriban. Wa angkolu sinil haidi tis'u sinina. Yang paling cepat seorang wanita sudah haid, yaitu paling cepat itu umur 9 tahun. Bila mana umur 9 tahun itu paling cepat. Maksudnya paling cepat perempuan tuh kalau haid itu umurnya 9 tahun. Takriban, kurang lebih. Wa aqallu mudatihi yaumun walalatun, sedangkan masa haidnya itu paling sedikit, paling cepat mudati yaumun walalatun, sehari semalam. Jadi mungkin seorang perempuan itu haidnya itu paling cepat itu paling masanya ya itu sehari semalam. Wa aktsaruha khamsata asyara yauman, dan yang paling lama masa haid perempuan yaitu 15 hari. Paling cepat, paling sedikit masa haid itu sehari semalam, paling banyak masa haid itu 15 hari. Wa ghalibuha sittatun aw sab'atun, sedangkan yang kaprahnya atau lumrahnya atau biasanya adatnya yaitu 6 atau 7 hari. Fa inna qasadamu anil aqli mudati au zada ala aksariya fahuwa damun fasadin. Bila mana kurang dari sehari atau lebih daripada 15 hari, fahuwa damun fasadin, maka itu namanya darah rusak atau darah penyakit. Darah rusak atau darah penyakit. Jadi paling sebentar itu perempuan haid itu sehari semalam, paling lamanya 15 hari, kaprahnya itu 6 atau 7 hari. Bila mana kurang daripada sehari semalam atau lebih daripada 15 hari, maka namanya bukan darah haid tapi darah damun fasadin, darah rusak atau darah penyakit. Wa aqallu mudatin nifasi lahzatun, paling sedikit masa nifas yaitu lahzatun, sekali keluar, sekali trot. Masa nifas itu sekali keluar aja, sekali trot. Wa ghalibuha arba'una yauman, sedangkan lumrahnya atau kaprahnya yaitu 40 hari. Masa nifas itu adatnya biasanya itu 40 hari. Wa aksaruha situna yauman, sedangkan yang paling lamanya masa nifas yaitu 60 hari. 60 hari paling lama. Paling banyak atau paling lamanya masa nifas itu 60 hari.
Wa mazada alaiha fadamun fasadin, bila mana lebih daripada 60 hari maka disebut bukan darah nifas tapi darah penyakit, darah fasad, darah penyakit. Aidon maning. Jadi masa nifas itu paling sedikit itu sekali keluar, sekali crot, sekali keluar. Kaprahnya itu 40 hari, sedangkan paling lamanya itu 60 hari. Bila mana lebih daripada 60 hari, maka disebut darah rusak, darah fasad, darah rusak. Wa yahrumu bil haidi wa nifasil mubasyaratu fima baina surati wa rukbati min ghairi hailin. Haram karena sebab haid dan nifas, al mubasyaratu fima baina surati, yaitu memegang di antara bersentuhan kulit di antara dengkul dan pusar. Min ghairi hailin, bila mana tidak ada hahalang. Mubasyaratu, mubasyaratu itu ngalap suka sebenarnya. Jadi haram karena sebab haid mengalap suka menyentuh istrinya yang sedang haid, itu haram menyentuh bagian antara pusar sampai dengan dengkul, dari dengkul sampai pusar itu kalau lagi haid haram disentuh istrinya ya. Min ghairi hailin, bila mana tidak ada hahalang, nggak pakai hahalang, nggak pakai baju, ya bersentuhan kulit maksudnya ya. Wal mururu fil masjidi, begitu juga haram ketika haid dan nifas. Al wal mururu fil masjidi, liwat di dalam masjid, lewatnya. In khafat tanajisuhu, bila mana khawatir membuat najis masjid, khawatir netes menjadi menajiskan masjid. Wa saumu, haram karena sebab haid dan nifas, yaitu puasa. Wal muharamatu jinabati sabikoti, begitu juga haram karena sebab haid dan nifas, yaitu yang haram karena sebab junub. Jadi bila mana waktu junub itu haram, maka waktu haid itu juga jadi haram. Wa yajibu alal haidi wa nufasai qada'u shaumil faiti fil haidi wa nifasi dona qada'i sholatil faitati fihima. Wajib bagi seorang perempuan yang haid dan nifas mengqada puasa yang sudah liwat. Jadi puasa Ramadan, puasa yang wajib ya diqada. Jadi qada lagi haid dan nifas kan haram, tidak boleh puasa Ramadan atau puasa apapun ya. Nah setelah bersih maka wajib dikodok puasanya, harus diganti. Fil haidi wa nifasai. Jadi wajib bagi perempuan yang haid atau yang nifas mengkodok, bila mana sudah bersih itu mengkodok puasa yang sudah liwat. Fil haidi nafasi, ketika dia haid atau ketika dia nifas. Ketika dia haid dan nifas kan dia nggak puasa, maka setelah suci maka dia wajib membayar, mengkodok. Duna qada'i sholati faitati bima, kecuali tidak termasuk mengkodok sholat. Jadi kalau kodok sholat tidak wajib bagi yang haid atau yang nifas. Ketika haid dan nifas kan tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nanti begitu bersih juga enggak perlu, tidak wajib mengkodok sholat. Ketika haid dan nifas. Wallahu a'lamu bishawab.